semuanya, seneng banget ya bisa nyapa listener lagi tentunya di Bingkai Suara by Bingkai Karya. Kali ini bareng aku Vio yang bakal nemenin kamu buat ngobrol-ngobrol sama salah satu kali ini kayaknya musisi muda, solois juga dan baru banget ngeluarin single. Kita sapa langsung aja. Hai Asia Keva, apa kabar? Halo, baik Kak. How are you? Oke, aku juga baik juga nih. BTW lagi di Bali atau di Jakarta? Lagi di Jakarta nih Kak. Oke, lagi di Jakarta ya. Kayaknya kemarin pas nyepi nggak pulang nih berarti ya? Nggak pulang aku. Aku kemarin stay di Bandung pas Nyepi. Waduh, Sedih banget. ya sedih banget ya padahal kemarin pas nyepi ramai banget di Bali dan aku lihat di FYP di Instagram rasanya pengen di Bali deh pas kalau mau nyepi atau habis nyepi. Berarti ini kamu lagi di Jakarta ya? Yes, di Oke. Jakarta. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih udah ngeluangin waktu di sela-sela kesibukan kamu. Dan aku juga mau ngucapin congratulations karena Cool Me Down udah memperoleh lebih dari 2000 kali ditonton di YouTube oleh seluruh khalayak. Congratulations, Keva. Thank, thank you for having me juga di sini hari ini. Oke, Keva. Keva, Keva ini tahun lalu juga pernah datang ke Bingkai Suara dan juga ngobrol-ngobrol soal single kamu yang Goodbye dan sekarang di Maret nih ya, di Maret 2023 balik lagi buat ngobrol soal single yang Cool Me Down. Wah, inget gak Keva Betul. yang tahun lalu? Ingat dong. Ingat Aku ya? ngomongin tentang single kan. Iya, tentang Goodbye. Dan juga kayaknya nih listeners juga harus tahu ya kalau Keva tuh salah satu-satunya nih bukan salah satu, satu-satunya winner di Voice Kids Indonesia 2018. Itu kamu awalnya tuh umur berapa, terus kenapa bisa kepikiran buat join, buat ikut audisi tuh gimana sih Keva? Oke, jadi aku kayaknya waktu itu sekitar umur 12 atau 13 tahun. Mm-mm. Waktu itu juga aku ada rencana buat masuk ajang bakat gitu. Aku sebelumnya nggak ada pengalaman nyanyi dimanapun dan belum les vokal juga. Oke. Sampai sekarang belum les vokalnya. Tapi waktu itu kayaknya aku cuma didorong orang tua gitu. Mereka kayak ngeliat flyer-flyer The Voice. Terus kayak, Kev, kamu masuk deh situ. Terus aku bilang, boleh nggak sih kayak les vokal dulu? Terus mereka kayak, nggak, ntar di coaching aja sama coachnya di situ. Oke, oke. Dan dan katanya nih, Keva, tempat audisinya juga deket rumah ya? Dekat sekolah. Oh, Dekat deket sekolah waktu sekolah. itu. Tempat audisinya deket sekolah. Tapi kamu pernah nggak sih, Keva, ada les vokal gitu atau emang nggak pernah ambil les vokal sama sekali? Aku eh, aku sekarang lagi nggak les vokal, tapi Mm-mm. kayak nyoba-nyoba les vokal beberapa kali. Cuman kayak belum cocok aja sama guru-gurunya. Jadi belum Oke. pernah lanjutin Tapi gitu. pas kecil, Keva nih pernah les vokal juga tapi. Kayak pernah sekali, kayak cuman sekali dateng gitu loh. Wow. Sekali datang aja bisa jadi winner ya. Dan juga kayak kalau lihat di YouTube kamu juga rutin buat upload cover vokal dan di Instagram juga bikin, tapi yang di Instagram tuh versi pendeknya itu emang terkonsep atau emang ya udah aku maunya ini aja, nggak ada konsep, tergantung kemauan kamu aja. Itu gimana tuh? Aku kalau bikin cover tuh cuma sepengen aku aja. Kalau ada lagu yang aku lagi suka atau pengen Mm-mm. nyanyiin. Jadi kayaknya ya begitulah, tidak berkonsep. Nggak berkonsep ya. Seiseng-isengnya saja. Oke, oke. Tapi nyiapin buat satu cover vokal tuh ribet nggak sih? Soalnya pasti kayaknya kamu kadang ada live bandnya gitu-gitu loh. Mungkin awal-awal agak ribet ya, kayak Mm-mm. bikin formatnya dan konsepnya. Tapi semakin ke belakang sini kayaknya kayak datang langsung nyanyi aja gitu karena bandnya juga udah ngerti, udah ngulik dari rumah. So it's just fun. Oke, dan udah kenal banget ya sama yang ya udah semua band-bandnya di sini. Iya, Oke, dan selain bikin cover di Instagram, di YouTube, kamu lebih rutin nih di Instagram apa di YouTube, Kava? kayaknya aku kalau cover-coveran lebih rutin di Instagram Di Instagram karena ya. lebih pendek, lebih gampang gitu.
Oke, jadi kamu kalau di Instagram ambil part yang kamu mau aja ya? Bener. Oke, dan juga 2 mingguan yang lalu nih, Keva juga barusan manggung di Joyland Festival Bali juga, di mana Keva juga orang Bali. Itu gimana tuh Bener. ceritanya, Keva? Dan itu sore-sore nggak sih? Sore-sore, aku tuh belum terbiasa dengan nyanyi di tempat yang terang dan masih jelas muka-muka penontonnya. Jadi waktu itu aku kayak deg-degan banget. Wah, tapi kamu bilang kamu nggak apa ya, nggak kebiasa lihat muka-muka orang yang jelas. Emang biasanya kamu kalau manggung pas malam-malam apa gimana? Malam-malam dan biasanya tempatnya tuh juga redup-redup gitu. Jadi mukanya tuh kayak remang-remang gitu loh, Kak. Oke. Dan itu bikin kamu deg-degan ya kalau kelihatan muka Iya, yang jelas. Tapi cara kamu ngatasin rasa deg-degan terus biar nggak ngaruh ke performance tuh gimana sih, Kava? kayaknya aku lebih ke self-affirming words. Mm-mm. Kayak aku bisa, aku keren, aku kayak apapun yang bisa membuat kepala aku lebih gede saat itu. Oke. Tapi kayaknya masih masih pengaruh sih pasti pas nyanyi. Mm-mm. Tapi kamu bilang kamu mengaruh sih pas nyanyi. Itu tapi performance kamu tuh tetap aja bagus gitu loh. Thank you. Oke. Dan kita mulai masuk ke singlenya ya. Cool Me Down. Cool Me Down ini ditulis langsung sama Keva. Dan aku pengen tahu nih, inspirasi kamu nulis Cool Me Down ini sebenarnya dari pengalaman pribadi, dari curhatan teman, atau pengalaman orang lain sih sebenarnya, Keva? Seperti single-single aku sebelumnya, aku selalu mengambil inspirasi lagu dari pengalaman pribadi aku, Kak. Wow. Jadi ini real dari experience-nya si Keva. Jadi semua dari ketiga single, mau dari Goodbye, All You, terus Calm Me Down, semuanya dari experience-nya Keva. Gak ada curhatan dari teman, gak ada pengalaman orang lain. Ini kamu cerita, Calm Me Down deh, cerita awal kayak kepikiran, kayak aduh, kayaknya hidupku gini banget ya. Terus dituangin dalam sebuah lagu tuh gimana nih Keva? Jadi waktu itu tahun lalu aku 3 bulan itu fokus workshop buat lagu-lagu yang akan mendatang in this year, project tahun Mm-mm. ini. Cool Me Down itu lagu terakhir yang aku tulis selama 3 bulan itu. Terus waktu itu datang ke studio emang dengan perasaan yang kayak kenapa ya kayak aku nggak pernah diterima gitu, kayak kenapa karyanya Mm-mm. aku juga nggak pernah disukain sama orang-orang sekitarku, yang waktu itu aku kayak nanya kayak menurutmu ini bagus nggak, menurutmu ini gini 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 gitu kan. Terus akhirnya aku kayak kesel gitu kan, lebih ke muak gitu, dan itu yang aku tulis di dalam single Cool Me Down. Oke, dari awal kamu ngerasa, aduh muak nih. Kenapa ya aku nggak pernah diterima? Terus kamu datang ke studio dengan membawa pengalaman-pengalaman kamu Sama. lanjut jadi sebuah single, sebuah lagu. Perjalanan panjang banget ya. Tapi nih, ada nggak sih Keva draft lain selain lagu Cool Me Down yang sebenarnya nih ada? Atau emang Cool Me Down doang yang udah disiapin kamu dari awal? Jadi karena waktu itu selama 3 bulan tuh kita dapat sekitar 7 atau 8 lagu. Mm-mm. Aku sempet kayak bingung mau milih yang mana buat single terakhir ini sebelum This Next Thing. Uh, Sebenarnya ada satu lagu Indonesia yang kita tulis, tapi itu kayaknya nggak lolos seleksi. Oke. Jadi kayak down aja biar ketiga single aku itu berbeda-beda karakternya gitu. Jadi ke 7 sampai 8 lagu yang kamu tulis nih semuanya dengan lirik bahasa Inggris atau tadi kamu bilang ada bahasa Indonesia juga atau beberapa nih Ada yang bahasa 1 dari 8 itu ada satu. satu yang Indonesia, cuma satu doang. Oke. Oke, berarti ada kamu awalnya nih nulis 7 sampai 8 lagu terus ke eliminasi satu dan kamu memutuskan untuk milih Call Me Down. Gitu ya? Bener. Dan juga Yes. aku pas nonton MV kamu nih, aku ngeliat apa ya, pokoknya kamu bawa handycam terus ngerekam semua apa yang kamu lihat di situ dari orang-orang yang marah-marah, orang-orang yang kayak nggak nerima. Itu sebenarnya apa sih maksud yang pengen kamu sampein? Apakah sama dari yang aku tangkap atau ada maksud lain nih, Keva? Jadi di music video itu aku kayak pengen translate my song into a better thing visually. Uh,
di music video itu bisa dilihat kan kayak keluarga yang duduk di meja makan itu semuanya pakai baju hitam. Dan si cewek ini, aku di music video itu kayak satu-satunya yang pakai baju terang dan Oke. paling beda gitu vibe-nya. Jadi kayak aku mau uh, symbolize jadi kambing hitamnya gitu loh Kak. Oke, dan awalnya kamu di opening videonya ada di kamar, terus pakai baju yang pink, kamarnya juga nuansa agak Hmm, pink-pink. Pas keluar tuh kayak agak suram gitu ya. Itu menggambarkan banget kalau, iya, aduh orang-orang, aku nih udah ngasih yang terbaik, tapi kenapa ya orang-orang giniin aku, gitu gak sih? bener, bener. Oke, dan aku ngerasain energi yang berani loh, Keva, di dalam sebuah MP itu. Kamu ngomongin soal kamu yang pakai baju warna pink, terus kamar-kamar juga serba pink, terus pas keluar dari kamar nih, suasana langsung surem gitu ya, suram gitu. Dan eh, Bener. aku lihat ada energi yang berani nih di apa dalam apa di dalam diri kamu. Itu emang kamu konsep videonya, kamu yang ikut ngekonsep juga atau ada tim yang ikut ngekonsep nih, Keva? Jadi aku waktu itu sempet Zoom sama timnya karena mereka kan di Jakarta dan waktu itu aku di Bali. Cara kita konsepin musik videonya tuh aku cerita, aku pengen alur ceritanya kayak gimana, aku pengen apa-apa aja yang ada di musik videonya, terus aku give them the creative freedom to do what they do. Oke, oke, Sebagai oke. kayak boleh berkreasi dengan imajinasinya dia sendiri gitu. Oke, berarti kamu juga ikut andil dalam ngekonsep video musik ini ya? Bener, pastinya Wah, dong. keren banget. Dan itu kayaknya Keva banget gitu pas aku lihat dari style-stylenya, pakai pink-pink gitu ya, geli banget. Dan kamu juga bikin konten di YouTube tuh yang a little bit about Calm Me Down dan kamu nyeritain soal ya semuanya Calm Me Down di situ. Dan tuh ngerasa kayak dalam banget gitu loh kayak pas denger. Tapi maksud yang kamu pengen sampein ke penonton tuh apa sih? Kamu juga bikin nih kan di YouTube konten yang a little bit about Calm Me Down. Itu kan nyeritain single Oh, ini sendiri, terus juga kemauan dari kamu apa, terus gimana gimana sih soal Calm Me Down ini. Tapi sebenarnya yang kamu pengen sampein ke penonton tuh apa sih? Kenapa kamu bikin A Little Bit About Calm Me Down ini, Keva? karena menurut aku lagunya sedikit susah dimengerti ya. Mm-mm. Even for me yang membuat lagu itu aku kayak kayaknya ini susah deh. Jadi aku bikin video itu biar kayak lebih jelas, memperjelas sedikit lagunya tentang apa dan apa yang aku pengen ditangkap juga dari orang-orang. Kayak aku selalu bilang like you guys can perceive this in your own different ways. Jadi kayak kalian yang dengerin tuh nangkepnya apa itu aja yang that's for you gitu. If you get what I Oke, mean. biar berarti biar orang-orang bisa lebih ngerti ya maksud dari lagu kamu, dari single kali ini. Oke, next nih Keva, kedepannya kayaknya Keva bakal ngeluarin mini album nih, bener gak sih? Mau ngeluarin mini album? Iya, kayaknya bakal ngeluarin mini album ya. Bener Aku gak tuh? rencananya tahun ini mau ngeluarin mini album, tapi karena kayak semakin kesini semakin banyak lagu-lagunya, aku kayak jadi labil gitu, bimbang mau jadi mini album atau album aja sekalian. Oke, karena kebanyakan lagu yang udah ada ya, kamu jadi bingung nih bikin Udah mini ada album atau album. Tapi bener kan ya, tahun ini kamu album. bakal rilis atau enggak mini album atau album itu? If everything goes well dan semua terjalan sesuai rencana, bener. Bener, oke. Ya, udah di-spill sama Keva. Tahun ini bakal keluarin mini album atau album lama lain lagi. Dan ya, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, Keva. Terima kasih Kak. Oke, Keva, tapi mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ada nggak sih apa mimpi kamu ke depannya atau harapan kamu soal karir kamu di dunia musik? Apalagi kamu juga barusan rilis Slow Me Down dan next bakal bikin album atau mini album itu. Ada nggak sih harapan kamu ke depannya? Kayaknya harapan terbesar aku tuh cuman biar karyanya bisa didengar lebih banyak orang. Mm-mm. Tapi kalau mimpi besarnya gitu Kak, I hope I can go bigger internationally. Wah, pokoknya karya kamu bisa didengar sama orang dan orang suka kayaknya udah seneng banget ya kayaknya Keva nih. Kayak itu aja udah cukup gitu. Itu
dia udah cukup. Oke, Eva boleh nggak sih nyanyiin ref atau part favorit kamu di Cool Me Down dikit aja buat listener. I was sure this time soon pass. I don't wanna think again. Baby, come cool me down now. I need your medicine. Itu one part of the ref. Oke, keren banget Keva, makasih ya. Dan juga Keva, kasih tahu ke listener Cool Me Down bisa didengerin dan di stream di mana aja. Kasih tahu sekarang ke listener Cool Me Down bisa didengerin di platform mana aja atau bisa di stream di mana aja. Okay. Hi, listeners. You guys can stream Cool Me Down in all your favorite digital streaming platforms, seperti Spotify, Resto, Apple Music, and any others that you come to mind. I hope you guys enjoy. Have a nice day. Oke, thank you Kelva tuh ya, listener Terima buat kasih, kamu Kak. yang pengen dengerin Call Me Down atau semua singlenya Kelva bisa langsung ke platform musik kesukaan kamu. Dan Kelva aku mau ngucapin makasih karena udah mau ngobrol-ngobrol sama aku dan listener. Dan aku juga mau makasih juga buat listener, jangan sedih karena next episode kita juga bakal ada yang lebih menarik lagi. Thank you Kelva.